Salam Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menolong kita di tahun 2020. Dan tiba saatnya di akhir tahun ini kita akan masuk di tahun 2021. Biarlah kita memulai semuanya bersama dengan Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi ke depan, tetap percaya dan tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Dia selalu menyertai kehidupan kita semua. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Untuk saat ini kami boleh kembali hadir di hadirat-Mu Tuhan. Untuk kami boleh beribadah tutup tahun Tuhan untuk sepanjang tahun 2020. Kami serahkan Tuhan ibadah kami saat ini ke dalam kuasa tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja, urapan-Mu bekerja atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saat ini ibadah kami ini ke dalam kuasa tangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan yang sudah sembuhkan saya dari operasi kaki sebelum waktu itu tahun yang lalu sebelum Natal. Dan karena saya harus makan protein yang tinggi hingga BAB saya keras, hingga ambien saya kena. Biasanya saya cuma kena yang luar, tapi ini luar dan dalam. Hingga saya harus berbaring, tiduran lebih kurang hampir 2 bulan. Sampai rasanya badan juga tidak karu-karuan. Tapi Tuhan tolong saya. Waktu itu dikasih obat apapun sudah tidak kondrat. Saya percaya Tuhan sembuhkan saya. Saya percaya Tuhan pasti sembuhkan saya. Dan Tuhan jamah saya. Pada waktu itu saya minta sama Tuhan doa. Tanggal 1 Maret malam jam 11, malam jam 12 sampai jam 12 saya bergumul dengan Tuhan. Dan waktu itu Tuhan datang, Tuhan jamah aku. Aku percaya Tuhan sembuhkan aku. Aku percaya Tuhan, aku bilang Tuhan di sini tempatmu operasi aku sekarang Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau sembuhkan aku sekarang. Waktu itu aku ingat ada lagu yang kuno yang judulnya Bilurnya sungguh heran. Itulah lagunya. Waktu saya nyanyi, saya bergumul sama Tuhan. Karena dengan bilur Tuhan, Dia akan berkuasa menyembuhkan saya. Dengan bilur Tuhan, Dia berkuasa Tuhan menuntaskan segala penyakit saya. Waktu itu saya percaya Tuhan sembuhkan saya. Tuhan sudah datang buat saya saat itu. Saya tidur, paginya saya pegang benjolan itu ada. Benjolan itu di tempat dubur saya ada sebesar ibu jari yang warna merah, dan sebelahnya ada sebesar buah anggur, tapi tidak besar, kecil. Merah juga. Ada 2 benjolan. Waktu itu sosial tunjuk ke saya ada 2 benjolan. Dia menyarankan saya harus pergi ke dokter. Saya bilang tidak. Terus, dan waktu saya bergumul sama Tuhan tanggal 1 Maret itu, benjolan yang sebesar ibu jari sudah mengecil. Belum hilang tapi mengecil. Terus saya doa lagi. Doa terus tanggal 3 dijawab lagi sama Tuhan. Jam 5:30 pagi, jam 6 pagi Tuhan jawab aku. Benjolan itu yang kecil yang sebesar buah anggur hilang. Jadi pecah. Saya cek tisu ada darahnya. Jadi pecah. Terus saya tanya, saya bagaimana? Ya sebaiknya kalau tidak mau ke dokter ya harus minum antibiotik. Saya minum antibiotik. Saya percaya Tuhan sembuhkan saya. Tuhan tidak mempermalukan saya. Tuhan beri aku, Tuhan pasti aku akan sebagai pemenang dalam hal ini. Aku percaya Tuhan Kau sembuhkan aku. Berarti saya tunggu lagi proses Tuhan sampai sempurna Tuhan. Sebulan kemudian baru baik, baru kembali sempurna. Aku percaya Tuhan Kau sempurnakan seterusnya.
Dan tanggal 1 April saya kembali ke gereja. Saya bisa duduk lagi di gereja, saya berbakti di gereja. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang sangat baik buat aku. Kau juga sembuhkan kakiku. Terima kasih ya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Juga saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah membantu saya dalam doa dan dana. Juga kakak saya di Magelang, Dr. David, membantu saya dalam doa dan dana. Juga saudara seiman yang sudah tilik saya di Kolombia, juga di Roma. Terima kasih semua Tuhan telah dengarkan doa-doa mereka semuanya, dan mempercaya Tuhan Kau yang balas kebaikan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, dan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, amin. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorai berayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorai berayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorai berayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorai berayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Amin.
Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami masih boleh melayani Engkau Tuhan pada akhir tahun 2020 ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami semua Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama mengadakan ibadah tutup tahun Tuhan, walaupun dalam keadaan yang berbeda Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau selalu lindungi kami, Engkau selalu sertai kami, Engkau jagai kami Tuhan. Dan waktu yang susah ini Tuhan, Engkau tetap melindungi kami dan tidak akan menyurutkan iman kami kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa. Tuhan Yesus, sebentar kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati, mata, telinga, dan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh menerima firman-Mu Tuhan yang menjadi pegangan dalam hidup kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan pada malam hari ini Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang hadir, Engkau sendiri Tuhan yang berkata-kata Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan dapat kami tangkap dan dapat kami terapkan dalam hidup kami. Engkau juga berkati Tuhan saudara-saudara kami Tuhan yang menyaksikan siaran pada saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau curahkan kuasa-Mu Tuhan, Engkau lindungi Tuhan setiap kehidupannya Tuhan, Engkau sertai Tuhan setiap kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Shalom saudara
Jemaat Galilea yang kami kasihi, tanpa terasa kita sudah sampai pada penghujung tahun 2020 yang sebentar akan kita lalui. Kita akan menginjak kepada tahun yang baru. Sebelum hamba-Mu menyampaikan kebenaran sabda Tuhan, saya akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu, atas Tuhan berkat-berkat-Mu pada kami semua, yaitu pada tahun 2020. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melewati tahun 2020. Kami akan memasuki tahun 2021. Oleh karena itu, persiapkan kami melalui kebenaran daripada sabda-Mu. Apa yang harus kami persiapkan Tuhan untuk menyambut tahun yang baru itu. Kami letakkan semua doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara yang kami kasihi. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari kitab Sakaria 14 ayat yang keempat dan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Sakaria 14 ayat yang keempat berbunyi demikian. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat dalam. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Amin. Nah saudara yang kami kasihi, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Nah, kita sebagai orang percaya, kita renungkan sejenak tahun 2020 ini. Kalau saya boleh katakan tahun yang sangat dahsyat sekali. Nah, kenapa saudara? Kita melihat itulah COVID berjangkit, COVID-19, COVID-19 yang pada tahun sebelumnya kita hanya mendengar itu terjadi di Cina, di Wuhan. Nah, kita baru mendengar, belum menyampai di Indonesia. Tapi tiba-tiba pergerakannya begitu sangat cepat sekali, saya masih ingat. Nah, itulah yang terjadi saudara. Nah, kita melihat banyak yang sakit, terkena penyakit itu, dan tidak sedikit yang telah dipanggil Tuhan, yang telah meninggal dunia. Nah, itulah yang terjadi saudara. Banyak sekali orang yang tiba-tiba yaitu langsung terkena itu pada waktu dia datang ke rumah sakit, langsung ditangani rumah sakit, dikuburkan tanpa ikut campur daripada keluarganya. Nah, sangat ironis sekali saudara. Nah, di sini kita melihat saudara, kita berbicara tahun 2021, tahun depan. Nah, apakah tahun depan lebih baik saudara? Nah, kalau kita melihat saudara, yaitu pada saat ini sudah ada varian yang baru, yaitu mungkin jenis yang baru daripada virus corona di Inggris.
yang disebutkan VUI 202012, VUI 202012. Nah, ini apa bedanya, saudara? Nah, jadi sini varian ini menyerang anak-anak dan dikatakan kecepatannya adalah 71% lebih cepat dalam penularannya. Wah, lebih dahsyat, lebih mengerikan. Dan sekarang yang diserang justru anak-anak. Kita melihat bahwa anak-anak sebenarnya mereka lebih daya tahan tubuhnya lebih baik. Tapi di sini yang mulai diserang adalah anak-anak. Bagaimana, saudara, kalau hal ini terjadi di negara kita? Kalau ini menyebar di mana-mana, walaupun saat ini masih ada di Inggris, tapi bagaimana kalau itu menyebar ke seluruh dunia? Kalau kita melihat tayangan televisi, kita bisa mengikuti bagaimana penyebaran, bagaimana negara demi negara itu mulai diserang oleh penyakit ini, varian yang kedua. Nah, bagaimana kalau itu mencapai Indonesia lagi? Apa yang perlu kita persiapkan? Dunia medis mungkin dibuat sangat panik, saudara. Nah, itu akan sekali terjadi. Tapi bagaimana kita sebagai orang-orang percaya? Apakah kita juga dibuat panik? Nah, saudara, mungkin panik juga bisa panik. Tapi bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Inilah sesuatu yang sangat penting, saudara. Kita ini lemah, saudara. Tapi kita yang dikatakan kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita mengaku kita anak-anak Tuhan, maka kita punya Bapa yang dahsyat, yang luar biasa, yang perkasa. Nah, kita melihat juga bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, yang seperti dikatakan dalam Sakaria 14 ayat yang ke-9. Nah, dia akan datang menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Dia akan datang dan dia akan disebut Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, itulah yang kita nantikan, saudara. Raja yang akan datang. Pada waktu kelahiran Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus, dia datang sebagai bayi. Dia datang di Bethlehem. Dia datang, dialah yang dikatakan juru selamat dunia. Nah, kita melihat bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu di Bethlehem. Tapi kita melihat bagaimana nanti kedatangan Tuhan Yesus yang dikatakan dia menjejakkan kakinya, yaitu di Bukit Zaitun. Dan dikatakan bukit itu terbelah dua. Oh, dahsyat sekali, saudara. Dia datang bukan sebagai bayi yang lemah. Dia datang sebagai raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara yang kami kasih, jemaat Galilia, mungkin tahun ini, tahun 2020, ini tahun yang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan tentunya bagi saya sendiri, saya dengan istri, dengan Ibu Adi, itu sangat merasakan perbedaan yang besar. Kali ini saya hanya khotbah secara online, tetapi saya yakin bahwa saudara bisa merasakan bahwa mari kita sebentar akan masuk, yaitu tahun yang baru. Mungkin dalam hitungan hari,
Mungkin dalam hitungan jam, itu jelas itu kita sudah sampai di penghujung. Lalu bagaimana saudara? Apa yang harus Anda persiapkan? Apa yang harus kita persiapkan sebagai orang-orang percaya? Jelas Yesus akan datang kembali. Dia datang sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, yang pertama saudara, kita tidak boleh memakai logika kita. Kita tidak boleh pakai logika kita ini maksudnya logika, pikiran secara manusia. Nah, kalau kita pakai pikiran secara manusia, maka kita akan kecewa. Kita akan gagal. Nah, pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, dan di situ kita melihat bagaimana murid-murid mereka kecewa, mereka kembali kepada yaitu kehidupan mereka yang lama sebagai nelayan. Mari saudara, pada saat ini kita tidak boleh menggunakan logika manusia. Di dalam Yohanes 4 ayat 10 ayat yang ke-11, saya mulai ayat 9. Maka kata perempuan Samaria kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Dikurung sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau meminta kepadanya, dan ia memberikan kepadamu air yang hidup. Nah saudara yang kami kasih, kita lihat bahwa di situ ada dialog, ada percakapan. Tuhan Yesus menunggu di tepi perigi Yakub, dan dikatakan seorang wanita dia datang, dan mulailah dialog saudara, dialog. Nah, perempuan ini sudah heran. Perempuan ini berkata, engkau ini orang Yahudi, mengapa engkau berbicara kepadaku seorang, minta minum kepadaku, aku di seorang Samaria? Wanita ini dibuat heran. Kenapa ini orang Yahudi yang ini berbeda dengan yang lain? Orang Yahudi ini begitu ramah kepada dia, dan mau dikatakan minta air minum kepada wanita Samaria. Dia menyatakan keheranannya dengan ucapan. Nah, dijawab oleh Tuhan Yesus, jika engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata-kata dengan engkau, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia memberikan kepadamu air hidup. Nah, di sini kita melihat ada dua macam air. Yang pertama, Tuhan Yesus memancing pembicaraan dengan berilah aku minum. Nah, air yang dimaksud adalah air aqua begitu. Tapi di sini Tuhan mulai masuk kepada air yang lain, air yang hidup. Jikalau engkau tahu siapa yang berkata-kata kepadamu, niscaya engkau meminta kepadaku air yang hidup. Nah, ini mulai diperkenalkan kepada wanita ini. Nah, di sini dikatakan, jikalau engkau minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Ada bedanya saudara antara air tadi dari sumur perigi Yakub. Kalau engkau minta air, minum air dari perigi ini, engkau akan haus lagi.
Tapi kalau engkau minta air yang akan kuberikan kepadamu, air itu akan menjadi mata air dan akan terus-menerus memancar kepada kesudahannya sampai kepada hidup yang kekal. Nah, wanita ini refleks, dia berkata, kalau begitu Tuhan berikan aku air tersebut. Nah saudara, mari pada saat ini biarlah kita jangan pakai logika kita. Sebagaimana wanita ini pada awalnya berkata, engkau ini tidak punya timba, sumur ini dalam, bagaimana engkau bisa memberikan aku air? Ini logika, pikiran secara manusia. Tapi air yang Tuhan miliki itulah air yang hidup, air yang memberikan sesuatu yang lain. Nah, kita lihat yang kedua, saudara. Kalau yang pertama tadi, kita menyambut Tuhan sebagai Sang Raja. Jangan pakai sekali-kali logika kita manusia. Kita harus bersandar kepada Dia. Yang kedua, saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Oh, luar biasa. Ayat ini berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin dalam masa-masa COVID-19 ini, saudara, di mana apalagi gereja banyak yang belum bisa beribadah. Nah, di sini dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, berdiri teguh. Kita punya pendiriannya jangan bimbang, saudara. Kita harus teguh. Dikatakan juga jangan goyah. Kemudian giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita makin terus maju, makin tekun di dalam melayani dalam pekerjaan Tuhan. Sebagaimana dikatakan seorang petani yang dengan tekun bekerja, biarlah kita juga mencontoh, yaitu teladan daripada seorang petani. Nah, saudara yang kami kasih, pada saat ini mari, kalau mungkin hari-hari ini saudara sebagai jemaat yang merasakan, oh kok belum bisa ibadah ya. Sudah cukup lama, saudara, saya akui. Sudah cukup lama kita tidak bisa ibadah. Nah, seringkali walaupun ada online, tapi orang Kristen bisa goyah. Nah, mari, saudara yang hari-hari ini kau mulai goyah imanmu. Firman Tuhan berkata, berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, pekerjaan Tuhan yang bagaimana, saudara? Yang sederhana, saudara bisa mendoakan hamba Tuhan, mendoakan mungkin sahabat saudara, keluarga saudara yang membutuhkan. Banyak sekali yang bisa saudara lakukan. Nah, mari, saya himbau saat-saat ini, kalau ada di antara jemaat Galilea yang mulai goyah, sudah lama dan ibadah gerejanya tutup, mulai bimbang, mulai ragu-ragu, mari firman Tuhan meneguhkan saudara. Firman Tuhan menguatkan saudara untuk engkau kembali. Engkau kembali dikuatkan. Yang ketiga, saudara, Amsal 3 ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu,
tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Oh, ini luar biasa sekali. Di sini dikatakan janganlah kasih dan setia. Kasih dan setia tidak bisa dilepaskan. Saudara mengasihi pasanganmu, saudara berarti juga tetap harus setia. Tidak mungkin bibir lidah saudara itu berkata I love you, aku mengasihi, oh tapi perbuatannya tidak setia. Itu bohong, saudara. Kalau saudara mengasihi pasangan hidupmu, engkau berkata aku mengasihi engkau, berarti ada unsur yang lain, yaitu engkau harus setia. Setia yaitu bergandengan dengan kasih dan setia. Nah, bagaimana dengan Anda secara pribadi? Yang bisa menjawab banyak Anda, tapi terlebih Tuhan yang tahu isi dalam lubuk hatimu. Nah, ayat ini berkata, hendaklah janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan pada lehermu. Saudara, kalau Anda yang wanita pakai kalung itu maksudnya apa? Perhiasan yang bisa dilihat. Apalagi kalau itu berlian, wah, kilap. Nah, itu bisa dilihat oleh orang lain. Nah, orang lain mungkin saudara tidak merasa, tapi orang lain yang akan bisa melihat, yang bisa menilai hidup saudara dengan pasanganmu sendiri. Orang lain yang akan menyaksikan. Kalungkanlah pada lehermu. Kasih dan setiamu itu diletakkan, dikalungkan pada lehermu. Orang akan menyaksikan. Dan kemudian dilanjutkan, tuliskanlah pada loh hatimu. Nah, saudara, loh hati, itulah berbicara apa? Diukir dalam hati Anda. Hati kita semua diukir. Nah, itulah sesuatu yang harus Anda lakukan. Nah, mari saudara, kita sebagai orang-orang percaya, mari kasih setia kita yaitu tetap kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang Dia akan datang kembali sebagai Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Nah, mari 3 hal pada penghujung tahun ini, saudara. Yang pertama, kalau engkau ibadah, engkau datang kepada Tuhan, jangan pakai sekali-kali logika Anda. Logika Anda itulah akal pikiran kita. Tapi kita harus percaya dengan hatimu sepenuhnya. Engkau bersandar bukan kepada dirimu, kekuatanmu. Engkau bersandar kepada Tuhan. Nah, sebagai perempuan Samaria ini, yang dia akhirnya mengerti siapa itu Yesus. Yang kedua, saudara, kita dianjurkan, dinasihatkan untuk teguh berdiri, tidak boleh goyah. Dan kita harus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, kalau apa yang dimaksud berdiri teguh? Kita tidak goyah, saudara. Kita tidak goyah. Nah, itulah fondasi yang di atas apa, saudara? Di atas batu, mendirikan fondasi. Di atas batu karang yang teguh. Ada 2 macam. Orang yang membangun dengan dasar fondasi batu, yang kedua orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Nah, di atas pasir ini cepat, saudara.
cepat sekali selesainya, wah hebat, langsung orang baru langsung melayani, langsung wah jadi populer. Nah saudara, Anda yang sungguh-sungguh Anda ibadahmu, engkau pelayananmu dinilai bukan dengan waktu seperti Limon saudara yang begitu langsung naik. Saudara dengan ketekunan, apakah engkau tetap setia, engkau tetap mengasihi dia, engkau tetap memuliakan dia. Nah itulah yang tadi dikatakan orang yang membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh. Itulah orang yang mendengar dan orang yang melakukan perkataan Tuhan. Yang ketiga tadi dikatakan, hendaklah kasih dan setia, jangan meninggalkan engkau. Kalungkan pada lehermu dan tuliskan pada loh hatimu. Haleluya, terpuji namamu. Amin. Nah mari saudara, saya akan mengakhiri nanti dengan doa. Terlebih dahulu saya bertanya kepada Anda, kalau Anda termasuk orang yang saat ini sedang goncang, sedang goyah imanmu, karena engkau sudah begitu lama rasanya kok gereja kok tutup, belum bisa buka. Nah tahun depan kita pasti akan buka. Nah saudara, tapi mari, kalau mungkin ada di antara saat ini saudara yang kau merasa rasanya engkau goyah, mari saya ajak datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia, Allah kita yang hidup, Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Mari kita merendahkan diri di hadapannya. Kita yakin kalau saudara mau merendahkan diri di hadapan Dia, maka Dia akan mengangkat dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Saya akan berdoa, saya akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang telah hamba-Mu bentangkan. Tuhan, kami percaya inilah perkataan-Mu yang hidup. Oleh karena itu meteraikan dalam setiap lubuk hati kami anak-anak-Mu. Siapapun yang telah mendengar kebenaran daripada sabda-Mu, meteraikan firman-Mu dalam lubuk hati kami semua, sehingga firman itu bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa Tuhan saat ini, kalau ada di antara anak-anak-Mu yang mungkin sedang tergeletak karena sakit, Tuhan, Engkaulah Yehovah Rafa. Engkau yang akan pegang mereka, jamah mereka. Dengan bilur-bilur-Mu, Engkau menyembuhkan mereka. Engkau menguatkan mereka. Mereka Tuhan, disembuhkan kembali. Mungkin mereka ada yang goyah saat ini imannya. Tuhan Yesus, mari, biarlah meteraikan kebenaran sabda-Mu dalam lubuk hati mereka, sehingga mereka disegarkan, mereka dikuatkan dengan firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada saat-saat ini rumah tangga yang sedang dalam kondisi kacau, karena mungkin masalah ekonomi, yang sedang mengalami kekacauan, yang sedang mengalami pertikaian. Mari Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Engkau jamah Tuhan keluarga demi keluarga yang dalam kondisi demikian. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan keadaan daripada anak-anak-Mu, dan mereka menjadi keluarga-keluarga yang mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Tuhan sertai
seluruh jemaat Galilea, yang dimana sebentar kita akan melewati tahun 2020 dan kita akan memasuki tahun 2021. Mari Tuhan, Engkau beserta kami semua. Engkau besertaku Tuhan. Engkau menyertai Tuhan, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Tuhan, tuntun kami, tuntun langkah-langkah kami memasuki tahun yang baru, dan berikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan melakukan perjamuan kudus. Terlebih dahulu kita mau siapkan hati kita. Kita mau persiapkan anggur dan perjamuan, dan kita mau imani semua firman Tuhan yang kita telah dengarkan tadi. Mari kita lebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, di depan kami ada tubuh-Mu dan darah-Mu yang telah hancur buat kami Tuhan. Kami memiliki iman yang sama seperti 2000 tahun yang lalu Tuhan. Kau memberkati roti dan anggur ini Tuhan. Ini adalah tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan. Kami punya iman yang sama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan mengalami melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat tubuh Yesus ini tinggi-tinggi, dan terlebih dahulu kita akan ucapkan firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Yesus, dia melamar kita dan membawa mas kawin dengan tubuhnya sendiri. Dia menyerahkan hidupnya buat kita semua. Mari sebelum kita memakan tubuh Yesus ini, kita mau ucapkan bersama-sama janji iman ini, sehingga kita boleh mengalami hidupnya Yesus dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang telah dilukai, tubuh-Mu yang hancur karena aku. Firman-Mu berkata bahwa oleh pilu Yesus aku sudah sembuh. Sesungguhnya sakit penyakit yang ada di tubuhku dan semua kesengsaraan dalam hidupku telah Engkau ambil dan Engkau tanggung di tubuh-Mu sendiri. Tidak ada sisanya. Aku percaya mulai saat ini firman-Mu harus terjadi, karena Engkau telah mengatakannya dan Engkau juga akan melakukannya. Sekarang aku terima korban tubuh-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Yesus yang penuh dengan pilu ini. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Ini adalah darah Yesus. Di dalam darah ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Adalah mas kawin Tuhan Yesus. Setiap kali kita meminum ini, kita diperingatkan akan kekasih kita, yaitu Yesus Kristus yang telah melamar kita dengan darah yang mahal. Dia telah membayar kita dengan lunas, sehingga kita boleh memiliki apa saja yang Tuhan berikan melalui darah Yesus ini. Terjadi dalam hidup saya dan saudara. Mari sebelum kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari sebelum minum darah Yesus, kita mau ucapkan janji iman sekali lagi. Saya percaya kita boleh mengalami hidupnya Yesus ini dalam hidup kita semuanya. Mari ikuti bersama dengan saya. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah dari sekujur tubuh-Mu untuk aku. Firman-Mu berkata, Engkau menebus aku dari dosa, kesalahan, pelanggaran, dan pemberontakan-Mu. Dengan darah-Mu, darah Yesus Kristus, Engkau menebus aku dari cara hidupku yang sia-sia, yang aku warisi dari nenek moyangku. Dengan darah Yesus Kristus, Engkau telah menebus aku dari segala kutuk atas tanah, kutuk karena penyembahan berhala, kutuk keturunan dari nenek moyangku, kutuk kemiskinan, kutuk kemalasan, kutuk pengangguran, kutuk kebodohan, kutuk pengembara, kutuk dihina orang, kutuk ditipu orang, kutuk perceraian, kutuk perzinahan, kutuk percekcokan, kutuk dililit hutang, kutuk dikuasai penyakit, kutuk dikuasai masalah, kutuk dikuasai kegagalan.
Semua kutuk dalam hidupku sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Anda tahu dalam pernikahan adat Yahudi, ketika kita meminum cawan yang berisi anggur, berarti kita telah menerima lamaran Tuhan Yesus Kristus. Berarti kita telah menerima dan kita memiliki mas kawin yang Tuhan Yesus berikan. Mari kita imani tubuh dan darah Yesus yang telah menyatu dalam hidup kita. Mari kita sekali lagi berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu dan darahmu Tuhan. Tubuhmu yang hancur untuk aku Tuhan. Tubuhmu yang hancur untuk semua pelanggaranmu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk darahmu yang telah menebus aku dari cara hidupku yang sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku terima tubuhmu dalam hidup kami Tuhan. Aku miliki itu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Mas kawinmu Tuhan. Aku terima Tuhan kesembuhan, kesehatan, hidup yang diberkati Tuhan. Keluarga yang bahagia dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, pekerja yang diberkati Tuhan, kami terima Tuhan. Kami menjadi kepala dan bukan ekor, kami selalu naik dan tidak pernah turun Tuhan. Itu janji-Mu dan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami diberkati Tuhan. Keluarga kami juga diberkati, dipenuhkan dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan. Kami dalam unity dalam keluarga kami Tuhan, di mana unity berkat itu boleh mengalir Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami terima Tuhan. Kau memberkati juga anak-anak kami Tuhan, pendidikan mereka satu persatu Tuhan, penuh dengan hikmat. Tuhan memberkati masa depan mereka satu persatu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Terima kasih. Kau begitu baik bagi kami Tuhan. Dan bermata pengorbanan yang telah Kau beri, sungguh besar cinta-Mu padaku, menolong dalam kelemahanku. Kau Allah yang setia, pengikut-Mu Yesus sampai selamanya, bahkan sampai memutih rambutku. Anugerah-Mu Tuhan, ku melayani-Mu dan menyembah di mezbah-Mu Tuhan. Bukan dengan pasang mata, pengorbanan yang telah Kau beri, sungguh besar cinta-Mu padaku, menolong dalam kelemahanku. Kau Allah yang setia, pengikut-Mu Yesus sampai selamanya, bahkan sampai memutih rambutku. Anugerah-Mu Tuhan, ku melayani-Mu dan menyembah di mezbah-Mu Tuhan. Pengikut-Mu Yesus sampai selamanya, bahkan sampai memutih rambutku. Anugerah-Mu Tuhan, ku melayani-Mu dan menyembah di mezbah-Mu Tuhan.
bahkan sampai memutih rambutku. Anugerah-Mu Tuhan, ku melayani-Mu dan menyembah di mesbah-Mu Tuhan. Mengikut-Mu Yesus sampai selamanya, bahkan sampai memutih rambutku. Anugerah-Mu Tuhan, ku melayani-Mu dan menyembah di mesbah-Mu Tuhan, dan menyembah di mesbah-Mu Tuhan, dan menyembah di mesbah-Mu Tuhan. Shalom, saya Marlina mau bersaksi untuk kebaikan Tuhan Yesus. Di tahun 2017 banyak masalah, banyak badai yang saya hadapi. Pada bulan April anak saya bisa dijebak dengan temannya yang memberi narkoba. Padahal anak saya nggak dicek urinnya juga dia negatif, tapi polisi tidak mau tahu. Dia malah menyangka anak saya pengedar. Akhirnya saya memakai pengacara untuk menyelesaikannya. Pakai pengacara kan harus banyak uang yang dikeluarkan. Terpaksa saya kerja terus. Setelah itu suami saya melihat anaknya seperti itu, dia sampai shock. Dia nggak punya gula, akhirnya sampai punya gula darahnya sampai tinggi sekali. Kalau saya sih mungkin lebih kuat ya, saya nggak terlalu dipikirin lah. Soalnya kalau saya sampai terjadi sakit apa, yang mau cari uang siapa gitu. Pas kebutuhannya ini banyak, pakai pengacara tuh nggak pakai uang sedikit, uangnya banyak. Sesudah itu ya, pas Lebaran. Biasanya saya pere kalau Lebaran, nggak pernah jualan gitu. Ini kan perlu uang banyak ya, akhirnya saya jualan. Pas di Sri Ratu ada Semarang kuliner itu, saya ikut di Sri Ratu jualan. Mungkin saking kecapean ya, saya pas lagi giling kacang, giling lombok. Padahal itu kan kerjaan udah puluhan tahun ya. Sebetulnya nggak usah terjadi gitu. Tapi mungkin akhirnya saya kebanyakan pikiran, juga kecapean. Jari saya tuh sampai kena kegiling, kepotong. Akhirnya jari saya sampai putus sedikit gitu, sekuku. Tapi saya selalu berdoa sama Tuhan Yesus. Begitu pula Ibu Bapak Gembala GBT Galilea selalu mendoakan saya. Begitu pula mendoakan anak saya setiap hari. Saya bersyukur mempunyai Ibu Bapak Gembala yang begitu perhatian terhadap jemaatnya. Atas doa kita semua ya, saudara-saudara kita, teman-teman sepersekutuan maupun Bapak Ibu Gembala yang tiap hari mendoakan, akhirnya anak saya keluar, sudah bebas sekarang. Saya juga mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu baik, selalu mendengar doa saya. Saya mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Saya akan selalu setia mengiring Engkau, selalu setia melayani Engkau Tuhan, karena sandaranku hanya Engkau Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin.
kasih Tuhan Yesus, jikalau kami boleh sampai ke penghujung tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Tak henti-hentinya kuasa-Mu Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala yang telah Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Untuk segala berkat, segala penyertaan-Mu Tuhan. Jikalau kami masih bisa bernafas sampai saat ini Tuhan, kami masih sehat sampai saat ini, terima kasih Tuhan Yesus, kami melihat bukti kuasa-Mu yang nyata, yang besar dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun di luar sana Tuhan, masa pandemi ini masih belum selesai, tapi kami percaya bahwa kami, orang-orang yang mengandalkan Engkau, akan selalu Engkau tuntun Tuhan. Dan tangan-Mu selalu tersedia untuk menopang kami, dan kami tidak akan tergeletak Tuhan. Tuhan, saat ini biarlah Engkau memberkati Tuhan atas setiap kami yang masih membutuhkan jawaban Tuhan atas pergumulan kami Tuhan. Mungkin saat ini kami masih bergumul, kami masih menantikan jawaban Tuhan, kesembuhan Tuhan atas sakit yang kami derita Tuhan. Tuhan, biarlah saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan atas setiap kami yang sakit Tuhan. Biarlah saat ini setiap kami yang sakit Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami menutup tahun ini Tuhan dengan suatu kesaksian yang indah Tuhan, bahwa karya-Mu yang besar, keajaiban-Mu telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Dan kami saat ini yang menantikan Tuhan pemulihan untuk bisnis kami Tuhan. Kami sedang menantikan pekerjaan Tuhan. Biarlah Engkau berikan saat ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Solusi telah kami terima dan Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Baik kami Tuhan yang saat ini menantikan pemulihan untuk keluarga kami Tuhan. Biarlah saat ini juga Tuhan kami berdoa, biarlah keluarga-keluarga yang sedang cekcok, yang sedang retak, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau pulihkan Tuhan. Buat suami dan istri, orang tua dan anak, antara saudara dan saudara, Engkau pulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami menutup tahun ini Tuhan, biarlah pemulihan kami terima dan Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Baik saat ini juga Tuhan, kami yang sedang menantikan jawaban atas pergumulan kami Tuhan. Mungkin pergumulan kami begitu berat dan tidak bisa kami ucapkan dengan kata-kata Tuhan, tapi Engkau sendiri yang tahu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu indah pada waktunya Tuhan, dan tangan-Mu tidak pernah terlambat untuk menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Dan saudara, mari sebelum menutup tahun ini, saya ajak untuk angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus selalu menguatkan saudara dan memberi saudara pengharapan baru untuk masuk ke tahun yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih saudara sekalian yang telah bergabung bersama dengan kita di acara kebaktian tutup tahun hari ini. Tuhan Yesus memberkati, haleluya, amin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1